simulasi ini adalah untuk pengaturan motor BLDC dengan teknik inverter. Ya. Anda perhatikan ini osiloskop, ini ada menunjukkan gelombang seolah-olah inverter yang variabel frekuensi. Anda perhatikan motor ini berputar, bahwa BLDC-nya perhatikan berputar akan bergantung kepada frekuensi. Jadi kecepatan putarannya akan bergantung pada besar frekuensi yang ditunjukkan pada osiloskop ini ya. Ini bentuk gelombang sinusoid bolak-balik yang saya berikan dari generator sana ya, generator yang ada di belakang sana. Itu generatornya bisa diatur kecepatan putarannya, artinya tegangan keluaran dari generator itu akan bisa bervariasi, bervariabel tergantung daripada besar kecepatan putar dari penggerak motornya yang ada di sebelah itu. Itu Anda perhatikan bahwa frekuensi yang akan diberikan oleh generator keluaran kepada motor ini, motor BLDC ini, itu akan bergantung pada pengaturan dari power yang ada di sini. Ini ada slide regulator di sini. Ya, perhatikan ini, kalau saya atur ini memperbesar daya masuk ke motor penggerak generator sana, itu maka nanti kecepatan putaran generator akan semakin besar. Demikian sebaliknya, kalau saya turunkan ini dayanya masuk ke motor sana, maka kecepatan putar generator akan semakin rendah. Artinya frekuensi yang dikeluarkan juga oleh generator akan semakin rendah. Nah, sehingga frekuensi tegangan yang masuk ke BLDC motor ini itu juga akan ikut sesuai dengan frekuensi keluaran generator. Nah, Anda perhatikan kalau frekuensinya diperkecil, maka kecepatan putar dari BLDC ini akan semakin lambat. Tapi kalau sebaliknya saya atur frekuensinya semakin tinggi, maka kecepatan putaran BLDC ini akan semakin tinggi juga. Perhatikan ya, saya perbesar kecepatan atau frekuensinya. Anda perhatikan di osiloskop, saya perbesar, saya naikkan, maka itu kecepatan putaran BLDC motor akan semakin cepat. Nah, ini artinya kecepatan putaran itu berbanding lurus atau linear terhadap frekuensi masuk. Nah, perhatikan bahwa ini adalah sebuah simulasi ya, sebuah simulasi inverter. Itu pengaturan dari BLDC motor ini yang digunakan pada sepeda motor listrik ataupun mobil listrik. Nah, ini Anda perhatikan gelombang ini adalah cuma nggak bisa diukur secara tepat. Ini berapa frekuensinya? Ini frekuensinya ada di papan sana sebenarnya, frekuensi meter, tapi nggak terbaca karena batas rendah dari frekuensi itu yang terukur adalah frekuensi meter hanya 47, sedangkan yang tingginya itu 53. Nah, frekuensi yang ada di osiloskop ini, gelombang Anda perhatikan ini ya, itu adalah di bawah daripada 50 Hz, jauh di bawah dari 50 Hz, sehingga ada pengaturannya untuk mengecek dari berapa lebar dari gelombang. Ini frekuensi dari tegangan keluaran dari generator yang masuk ke BLDC motor ini. Nah, jadi dengan mengatur ini Anda bisa melihat berapa frekuensi sebenarnya, tapi ini agak terlalu lebar. Saya tidak bisa menentukan berapa besar frekuensi yang masuk ke motor BLDC ini. Nah, jadi Anda perhatikan lagi, kalau saya turunkan ini frekuensinya, Anda perhatikan motor BLDC-nya itu akan semakin lambat. Semakin lambat artinya bahwa sesuai dengan persamaan rumusannya yang ada, bahwa kecepatan putaran akan sebanding atau berbanding lurus dengan frekuensi tegangan yang masuk ke motor BLDC ya. Nah, itu saya kira perhatikan ini. Perhatikan sebentar, saya akan naikkan lagi. Perhatikan kecepatannya motor.
Perhatikan kecepatannya semakin besar, cuman agak bergetar motornya karena dudukannya nggak bagus. Nah, perlu ada dudukan yang lebih bagus untuk bisa menahan supaya tidak mengalami goncangan. Perhatikan ini semakin cepat, frekuensinya makin tinggi makin cepat, bergetarnya makin tinggi karena getaran mekanik ini akan mempengaruhi daripada dudukan ini sehingga dia bisa bergoncang lebih kuat. Perhatikan kecepatan makin tinggi. Nah, dengan mengatur flight regulator ini kecepatan putaran motor sana makin tinggi, maka tegangan keluaran di generator akan juga makin tinggi, sehingga arus yang masuk ke kumparan dari BLDC motor ini, kumparan jangkarnya maksudnya adalah semakin tinggi juga. Jadi oleh karena itu perlu perancangan yang tepat untuk mengatur bagaimana besar tegangan masuk dengan hubungannya dengan frekuensi yang masuk ke kumparan jangkar dari BLDC motor. Nah, ini suatu desain cara bagaimana merancang sebuah BLDC motor. Jika kumparannya lebih banyak, apa yang kita harus lakukan? Magnet permanen yang ada di roda itu harus berapa banyak, bentuknya, posisinya harus bagaimana. Itu harus tepat supaya motor ini bisa bekerja lebih bagus, kecepatan putarannya bisa lebih bagus, smooth, dan bisa diatur lebih baik, ya, lebih mulus, artinya lebih lancar, ya, sehingga bisa mendapatkan suatu motor BLDC yang lebih baik. Mungkin itu dulu saya sampaikan dalam video ini. Dan video kali ini adalah video ketiga yang memberikan gambaran bagaimana pengaruh frekuensi dan tegangan masuk kepada BLDC, kumparan jangkar dari BLDC motor ini, ya. Jadi pengaturan frekuensi juga harus sinkron dengan tegangan yang masuk ke kumparan jangkar atau arus yang masuk ke kumparan jangkar BLDC motor, supaya dia bisa sinkron antara kecepatan, ya, dengan frekuensi yang masuk ke kumparan BLDC motor. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga ini bermanfaat buat Anda semua yang melihatnya. Ya, semoga ini bisa Anda gunakan, Anda bisa kembangkan untuk perkembangan lebih besar, lebih bagus lagi, ya. Terima kasih untuk video kali ini.